Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah kalau semuanya sehat. Nah, untuk memulai pembelajaran hari ini semuanya masih semangat ya. Harus semangat dong. Nah, sebelum mulai pembelajaran, baiknya kita berdoa terlebih dahulu mengawali kegiatan belajar kita hari ini. Kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dapat dimulai. Berdoa dapat dicukupkan. Nah, Ibu ingin mengecek kehadiran kalian pada hari ini. Untuk itu, Ibu terlebih dahulu akan melakukan presensi ya. Baik. Oke, baik. Nah, sebelum masuk ke materi kita, Ibu ingin bertanya nih. Kalian pernah gak sih melihat atau mungkin mengetahui surat resmi seperti mungkin surat undangan sekolah, surat dari instansi, atau mungkin surat izin, dan juga seperti surat email dari sebuah organisasi atau instansi resmi begitu? Ada mungkin yang pernah tahu? Boleh memberikan pendapatnya. Siapa tahu mungkin temannya ada yang belum tahu, terus dari kalian ada yang tahu. Boleh, silahkan. Oke, baik, silahkan. Oke, baik. Berarti dari kalian ada yang pernah melihat ya, mungkin jenis surat yang pernah kalian ketahui begitu. Nah, pada pertemuan kali ini itu kita akan mempelajari materi yang pertama, yaitu tentang korespondensi dalam bahasa Indonesia, dan yang kedua itu tentang penanganan surat ya. Nah, apa sih sebenarnya tujuan kita untuk mempelajari materi-materi ini tentang korespondensi dan penanganan surat ini? Nah, tujuan kita yaitu agar kalian itu memahami pengertian dan fungsi korespondensi. Kemudian kalian nanti dapat menjelaskan jenis-jenis surat dalam korespondensi. Kemudian kalian dapat memahami proses atau alur penanganan surat, karena ini sangat penting sekali ya. Serta kalian tuh juga menyadari kan pentingnya pengelolaan surat nanti itu seperti apa, penanganan surat yang baik atau pengelolaan surat yang baik dalam sebuah organisasi itu seperti apa begitu ya. Nah, Ibu juga berharap nanti kalian dapat mengikuti pembelajaran ini dengan aktif, lalu kalian dapat memperhatikan penjelasan dari Ibu dengan baik, dan kalian dapat paham juga materi yang Ibu sampaikan kepada kalian, dan juga kalian nanti dapat mungkin bertukar pendapat atau mungkin menyampaikan pendapatnya jika dirasa nanti kalian mungkin ada yang bingung atau mungkin ada yang bingungkan, atau mungkin kalian ingin bertanya, itu juga diperbolehkan ya. Jadi Ibu harap kalian pada pembelajaran hari ini itu kalian aktif, dan juga nanti kalian dapat memahami materi dengan baik begitu ya. Nah, oke, baik, selanjutnya kita akan masuk ke materi kita. Nah, yang pertama itu kita akan membahas tentang korespondensi. Sebelumnya dari kalian, apakah ada yang mengerti korespondensi itu apa sih? Atau mungkin kalian dapat menjelaskan pengertiannya, atau mungkin kalian memberikan pendapatnya agar nanti mungkin teman-teman kalian dapat mengerti juga bagaimana pendapat kalian
atau mungkin pemahaman kalian tentang korespondensi ini. Itu. Baik, silahkan disampaikan. Oke, baik. Terima kasih atas jawabannya. Terima kasih juga untuk responnya ya. Dan jawabannya tepat sekali. Jadi korespondensi itu adalah kegiatan komunikasi yang tertulis. Nah, biasanya kegiatan komunikasi ini dilakukan antara dua pihak atau mungkin bisa lebih, baik mungkin individu atau pribadi, atau mungkin bisa juga untuk sebuah organisasi atau perusahaan ya. Nah, kegiatan ini bertujuan untuk menyampaikan informasi tertulis yang akan disampaikan kepada kedua belah pihak tersebut. Nah, informasi ini mungkin sangat penting ya untuk kedua belah pihak. Jadi nanti korespondensi ini dapat menjadi sebuah media atau alat yang dapat digunakan organisasi atau perusahaan untuk menyampaikan informasi tersebut. Nah, dalam dunia perkantoran ya, korespondensi ini memiliki peran yang sangat penting karena digunakan sebagai sarana komunikasi yang resmi ya untuk menyampaikan informasi. Nah, artinya setiap pesan yang disampaikan melalui surat tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan. Mungkin isinya dari surat tersebut ataupun dari segi bentuknya harus dapat dipertanggungjawabkan ya. Kemudian ada fungsi dan tujuan korespondensi. Nah, korespondensi ini memiliki beberapa fungsi. Untuk yang pertama ini sebagai alat komunikasi tertulis, seperti yang ibu sampaikan sebelumnya, bahwa surat itu bentuk komunikasi tertulis yang dapat digunakan kedua belah pihak, perusahaan atau organisasi untuk menyampaikan informasi penting. Nah, melalui surat ini informasi dapat disampaikan secara jelas dan terdokumentasi ya. Nah, yang kedua yaitu sebagai bukti tertulis. Nah, surat ini dapat dijadikan bukti mungkin jika suatu saat diperlukan keberadaannya ya, atau mungkin seseorang ini lupa akan isi suratnya, atau mungkin dibutuhkan untuk kegiatan administrasi ataupun hukum, ini bisa juga. Nah, untuk yang ketiga ini sebagai alat pengingat. Surat ini bisa sebagai alat pengingat karena kan surat ini itu ya media tertulis. Jadi kita bisa baca lagi nanti isinya. Kita juga bisa cari lagi apa isi informasi yang ada di dalamnya. Nah, surat yang disimpan ini dapat membantu mengingat kembali informasi yang pernah disampaikan oleh seseorang ataupun mungkin pihak yang menyampaikan surat ya, jika kita lupa akan isinya. Nah, jadi nanti informasi yang disampaikan orang tersebut kita dapat mengingat kembali jika surat itu disimpan. Nah, yang keempat yaitu sebagai representasi atau sebagai citra sebuah instansi atau mungkin perusahaan. Karena dalam penulisan surat itu
juga ada cara-caranya. Jadi cara penulisan surat ini juga mencerminkan profesionalitas suatu lembaga ataupun organisasi. Nah, jadi cara penulisan surat ini juga penting untuk mengetahui profesionalitas sebuah perusahaan ataupun instansi tersebut. Kemudian ada juga jenis-jenis korespondensi, maksudnya jenis-jenis surat dalam korespondensi ya. Nah, dalam korespondensi ini beberapa jenis yang umum digunakan itu antara lain yang pertama yaitu surat pribadi ataupun individu atau perorangan ya. Nah, jadi surat ini digunakan untuk kepentingan seseorang, kepentingan pribadi, kepentingan perorangan. Nah, misalnya kalian mau menulis surat kepada teman, kepada keluarga, kepada saudara, sepupu, dan lain-lain ya. Nah, ini namanya surat pribadi. Kemudian yang kedua ada surat resmi. Nah, surat ini digunakan untuk kepentingan formal. Contohnya yaitu seperti surat dinas, surat undangan, atau mungkin surat pemberitahuan. Nah, surat ini bersifat resmi yang digunakan oleh suatu organisasi ataupun perusahaan, sekolah ataupun instansi. Yang ketiga yaitu ada surat niaga, yaitu surat ini digunakan dalam kegiatan bisnis seperti kegiatan penawaran, lalu ada kegiatan mungkin pemesanan atau mungkin juga penagihan. Nah, itu namanya surat niaga. Lalu setiap jenis surat ini memiliki tujuan dan tujuannya kan berbeda-beda ya, karena sesuai dengan jenisnya. Nah, juga gaya bahasa atau mungkin penulisannya ini juga bisa berbeda, sehingga kita ini harus tahu dan kita ini harus menyesuaikan sesuai dengan jenis ataupun mungkin sesuai dengan penggunaannya ya. Nah, selanjutnya yaitu ada ciri-ciri korespondensi yang baik. Nah, dalam membuat surat itu terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan agar korespondensi yang dilakukan berjalan dengan baik dan juga benar. Dan juga nanti informasi yang kita sampaikan itu jelas dan tidak ada kesalahpahaman atau mungkin pihak yang menerima surat kita tidak salah tangkap dengan tujuan surat kita. Ciri-cirinya yaitu yang pertama menggunakan bahasa yang jelas, menggunakan bahasa yang efektif dan juga tidak bertele-tele. Kemudian menggunakan bahasa yang sopan. Kita tidak boleh menyingkat-nyingkat kalimat dalam isi surat tersebut ya, agar nanti tidak terjadi kesalahpahaman. Dan juga yang ketiga, isi surat ini harus disusun secara sistematis. Yang keempat, tujuan kita membuat surat atau tujuan surat yang disampaikan ini harus secara tepat agar tidak menimbulkan konflik ataupun salah paham. Nah, hal-hal ini itu penting karena kesalahan dalam penulisan surat ini kan dapat menimbulkan salah paham untuk pihak yang mungkin kurang mengerti akan maksud dan tujuan kita menyampaikan surat tersebut. Selanjutnya kita akan membahas tentang penanganan surat. Penanganan surat ini adalah sebuah proses pengelolaan surat, mungkin surat masuk dan surat keluar dalam suatu organisasi atau perusahaan.
agar dapat ditangani secara tertib, sistematif, dan juga efisien. Dalam sebuah kantor ataupun perusahaan, surat tidak bisa ditangani secara sembarangan, karena setiap surat ini memiliki nilai informasi yang penting di dalamnya, dan mungkin informasi yang diterima sebuah perusahaan itu dapat berbeda-beda setiap harinya, atau mungkin tujuan surat ini juga berbeda-beda ya. Kemudian ini Ibu akan menjelaskan tentang alur penanganan surat masuk terlebih dahulu. Adapun tahapan dalam penanganan surat masuk itu yang pertama yaitu penerimaan surat. Jadi surat ini yang pertama diterima oleh petugas atau mungkin bagian administrasi di sebuah perusahaan ya. Nah, yang kedua ini penyortiran ataupun pengelompokan surat. Nah, surat ini harus dipilah berdasarkan mungkin jenisnya, lalu tujuan surat tersebut, kemudian tingkat kepentingan surat. Mungkin setiap orang yang menyampaikan surat ke kita, atau mungkin bisa jadi surat pribadi atau mungkin surat dalam perusahaan atau organisasi ini ya, kan mungkin tidak mungkin sama ya untuk kepentingan informasi dan tujuan informasi dalam surat tersebut. Jadi kita harus dapat mengelompokkan surat ini berdasarkan jenis, tujuan, dan tingkatannya tadi. Yang ketiga yaitu pencatatan. Surat ini harus dicatat dalam mungkin buku agenda atau mungkin dalam sistem ya, agar surat ini terdokumentasi dengan baik dan juga kita nanti tidak bingung atau mungkin tidak lupa surat ini kapan datangnya dan juga dari siapa begitu ya. Kemudian yang keempat ada pendistribusian. Nah, surat ini kan pasti nanti ada tujuan disampaikannya kepada siapa, atau mungkin surat ini ditujukan kepada siapa. Nah, pendistribusian ini nanti kita harus menyampaikan surat kepada pihak atau mungkin bagian yang berkepentingan yang dapat menerima surat tersebut. Nah, yang kelima yaitu penyimpanan. Setelah diproses dan disampaikan, surat ini dapat disimpan sebagai arsip. Nah, sebagai arsip ini sangat penting karena jika surat ini suatu hari dibutuhkan dan diperlukan keberadaannya, atau mungkin kita mungkin dapat lupa ya dengan informasi yang disampaikan dalam surat tersebut, kita nanti dapat mencarinya tersebut dalam mungkin dokumen arsip yang dipisahkan, atau mungkin dalam sebuah sistem digital tersebut kita dapat mencari surat itu dengan mudah dan kita dapat membukanya sewaktu-waktu. Nah, kemudian ada penanganan surat keluar. Nah, selain surat masuk tadi, ada juga surat keluar yang perlu dikelola dengan baik ya. Adapun tahapannya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pembuatan konsep surat. Nah, yang kedua ada pengetikan atau penulisan surat. Nah, pengetikan atau penulisan surat ini tidak bisa sembarangan. Kita harus menggunakan bahasa yang jelas, tidak bertele-tele, dan juga mudah dipahami ya. Jadi informasi dalam surat nanti ataupun isi suratnya kita nanti dapat tersampaikan dengan baik, dan juga kita juga dapat mempertanggungjawabkannya. Jadi tidak boleh sembarangan dalam pengetikan atau penulisan surat ini. Nah, yang ketiga itu kita harus memeriksa kembali isi surat. Nah, nanti
agar mungkin ada kalimat yang kurang pas atau mungkin membutuhkan revisi, kita harus memeriksa kembali surat tersebut agar nanti tidak terjadi kesalahpahaman di kemudian hari setelah surat itu tersampaikan. Kemudian yang keempat, ada penandatanganan oleh pihak berwenang. Nah, yang kelima, ada pencatatan surat keluar. Nah, yang keenam yaitu nanti pengiriman surat. Nah, proses ini itu penting untuk memastikan bahwa surat yang dikirim itu sudah benar dan sesuai dengan tujuan yang kita harapkan, sesuai dengan informasi yang kita buat dan yang ingin kita sampaikan kepada pihak terkait. Kemudian kita itu harus mengetahui pentingnya penanganan surat yang baik dan benar itu, karena yang pertama, kita dapat mencegah kehilangan dokumen jika kita menangani surat itu dengan baik dan mengelolanya dengan baik. Nah, yang kedua, kita dapat memastikan informasi tersampaikan dengan tepat dan tidak menimbulkan kesalahpahaman. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi kerja. Yang keempat, dapat menunjang profesionalitas suatu perusahaan atau organisasi. Nah, jika penanganan surat ini dilakukan mungkin secara tidak teratur dan juga tidak baik dan tidak terencana atau mungkin tidak terkelola dengan benar, maka surat ini dapat menimbulkan berbagai masalah, mungkin seperti keterlambatan informasi, kesalahpahaman, kesalahan informasi, kesalahan komunikasi, karena surat ini kan itu tadi tidak dikelola, tidak ditangani dengan baik oleh kita. Jadi penanganan ini sangat penting untuk memastikan agar surat ini atau informasi ini yang kita sampaikan itu dapat tersampaikan dengan benar dan jelas. Oke, baik. Dari sini mungkin ada yang perlu ditanyakan. Jadi kalian mungkin ada yang kurang paham atau mungkin ingin bertanya atau memberikan pendapat disampaikan ya. Baik, silahkan mau bertanya. Nah, oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi tadi pertanyaannya itu kenapa sih korespondensi ini sangat penting dalam dunia perkantoran? Nah, jadi korespondensi ini penting ya, karena kita kan dapat menyampaikan informasi dengan jelas melalui surat-surat tersebut. Kita dapat menyampaikan informasi, lalu kita dapat berkomunikasi dengan pihak terkait tentang apa yang ingin kita sampaikan. Lalu kita juga dapat mengetik atau menulis informasi tersebut agar kita tidak lupa dan juga agar tidak terjadi kesalahpahaman informasi dan juga tidak ada konflik mungkin di kemudian hari gitu ya. Tanyakan lagi. Oke, baik, silahkan. Oke, nah jadi pertanyaan itu apa sih yang terjadi kalau kita itu tidak mencatat atau mungkin tidak menyimpan
surat itu dengan baik. Jika kita mungkin tidak mencatat ya, ataupun tidak menyimpan surat itu dengan baik, kita dapat lupa dengan informasi yang disampaikan, atau mungkin waktu surat ini dibutuhkan mungkin untuk sebuah kepentingan tertentu. Nah, kita tidak dapat melihat kembali apa isi informasi yang ada di surat tersebut, karena surat tersebut mungkin hilang karena tidak disimpan dan tidak dicatat dengan baik, dan surat tersebut tidak ditangani dan dikelola dengan baik. Kita dapat kebingungan dan juga kita tidak dapat membuka lagi isi informasi dalam surat tersebut. Jadi begitu ya. Jadi kita harus mencatat dan juga mengelola dan menangani surat dengan baik. Baik, ada yang ditanyakan lagi? Semuanya mungkin? Oke, tidak ada ya. Ibu harap kalian dapat memahami dan juga dapat mempelajari nanti materi ini dengan baik. Kalian dapat menggunakan catatan yang kalian buat tadi untuk belajar dan sebagai bahan tambahan belajar di rumah, agar nanti kalian dapat membaca ulang dan dapat memahami materi ini lagi. Jika mungkin masih ada yang mungkin lupa atau perlu diingat lagi ya, seperti itu. Baik, jika udah tidak ada yang ditanyakan lagi, Ibu tutup pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga ilmu yang Ibu berikan dapat bermanfaat bagi kalian semua, dan semoga nanti kalian juga dapat mempraktekkan mungkin nanti di rumah sebagai bahan belajar juga ya. Baik, terima kasih semuanya atas waktunya. Ibu akhiri pembelajaran kita hari ini. Ibu cukupkan sampai sini. Kita bertemu di pertemuan selanjutnya. Semoga kalian dapat mempraktekkan dan mempelajari ilmu yang Ibu sampaikan pada hari ini dan dapat bermanfaat bagi kalian. Baik, kalau begitu Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.